Blackwood adalah sebuah perusahaan farmasi yang telah merilis iklan untuk merekrut relawan yang akan menjadi kelinci percobaan dalam menguji obat terbaru mereka dengan tujuan mengetahui efek samping dari obat tersebut sebelum dipasarkan di seluruh dunia. Phase 1 means healthy volunteers pioneering research into hundreds of new medicines. Scene kemudian berpindah di salah satu laboratorium perusahaan Blackwood, di mana kita diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Claire yang menjadi relawan dalam uji coba obat terbaru Blackwood. Claire yang ingin beristirahat tiba-tiba diganggu oleh rekan sekamarnya yang bernama Ellison, sehingga membuat Claire menjadi emosi. The worst part is the waiting. Alison, sorry, I've had a... Silly, I know, we'll be fine. This is probably... Tak lama berselang, mereka pun berkumpul di satu ruangan untuk mendengar penjelasan Dr. Brooke. Dr. Brooke mengatakan bahwa uji coba obat ebisiten BRN14 tahap pertama akan segera dimulai. Lebih lanjut, Dr. Brooke menyampaikan jika percobaan ini dilakukan selama 5 hari dengan dosis awal sebesar 25 mg, lalu meningkat menjadi 85 mg di hari terakhir. But I don't make the rules here. Dosage begins at 25 milligrams. Setelah mendengar penjelasan Dr. Brooke, salah satu peserta pria bernama Ray pun mengajukan pertanyaan apakah mereka dapat keluar laboratorium selama uji coba berlangsung. Dengan tegas, Dr. Brooke menjawab kalau semua relawan dilarang melakukannya, dan setelah itu uji coba obat ebisiten dilaksanakan dengan satu persatu relawan menelan obat tersebut. Awalnya tidak ada dampak efek samping dari obat ebisiten yang baru mereka konsumsi. Bahkan mereka sempat makan malam sambil berbincang satu sama lain. Akan tetapi seorang relawan perempuan bernama Vanessa tiba-tiba beranjak dari meja makan karena merasa terganggu dengan obrolan para rekannya. That's a myth. It's not, man. Selesai acara makan malam, secara berkala mereka dicek kondisinya oleh Dr. Brooke yang dibantu seorang perawat. Hal ini dilakukan setiap 10 menit berjalan guna memastikan efek samping tidak terjadi. Namun hal ini tidak berlaku bagi Claire. Ia merasa ngantuk dan berkali-kali ingin terlelap tidur sampai pada akhirnya Claire merasa mual. Rupanya apa yang dialami Claire ternyata juga dialami oleh Amir. Amir lalu menyapa Claire saat mereka berpapasan di depan pintu toilet dan keduanya saling berkenalan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Claire untuk menanyakan pada Amir tentang jenis obat yang diuji coba. Tetapi sama seperti dirinya bahwa Amir juga tidak tahu padahal Amir adalah mahasiswa kedokteran. Kind of wondering what I got myself into. Dirasa perbincangan mereka telah usai, maka Claire kembali ke ruang peristirahatannya. Ia berharap sesegera mungkin tertidur, akan tetapi pikirannya selalu terganggu yang mengakibatkan dirinya gelisah. Sehingga Claire terbangun dan mendapati bahwa Vanessa maupun Ellison tidak ada di kamar. Claire keluar kamar. Ia berencana mencari rekan-rekannya, namun suasana terlalu sunyi, tapi Claire terus berjalan meski sebenarnya ia merasa ada yang janggal. Sampai akhirnya Claire tiba di ruang pertemuan laboratorium Blackwood. Di sana, Claire menemukan rekan-rekannya sedang berkumpul sambil membahas gejala sulit tidur yang mereka alami. Mereka mulai curiga terhadap obat yang diuji coba. Maka Amir pun menyampaikan keluhan seluruh peserta kepada Dr. Brooke. Sayangnya, Dr. Brooke menganggap mereka semua mengalami insomnia. It's not the end of the world. You're running out of these. Di keesokan paginya, Dr. Brooke melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menemukan fakta bahwa terjadi peradangan di bagian otak para peserta uji coba. Sehingga mau tidak mau, sang dokter menghubungi atasannya guna mengkonfirmasi dosis yang terkandung di dalam obat tersebut. Namun sayangnya, sang atasan tidak memberikan penjelasan, bahkan meminta Dr. Brooke melanjutkan pengujian mereka. Dr. Brooke kemudian mendatangi peserta uji coba lalu berkata bahwa uji coba obat ebisiten tetap berlanjut. Ia juga menjelaskan jika kali ini peserta harus mampu untuk tidak tertidur. Setelah itu para peserta mulai menelan obat ebisiten dan tak lama berselang mereka pun menjalani pemeriksaan dengan alat CT scan. Namun ketika giliran Claire ia malah ketakutan karena ternyata Claire fobia terhadap kegelapan.
Malam harinya, sebelum mereka mengkonsumsi obat ABC-10, Dr. Brooke menghampiri mereka dan mengabarkan bahwa dosis obat ABC-10 akan ditingkatkan menjadi 85 mg. Untuk itu, siapapun yang ingin mundur dipersilahkan meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, siapapun yang bertahan maka berhak menerima uang tambahan sebesar 30.000 euro. Mendengar hal tersebut, sontak saja mereka bahagia, sehingga setelah menelan obat barusan mereka pun berpesta ria. Namun tak lama kemudian mereka merasa kelelahan dan mengantuk. Tentu saja hal ini membuat Dr. Brooke merasa khawatir, sehingga ia menghubungi sang atasan supaya membatalkan proses uji coba. Sialnya permintaan Dr. Brooke ditolak. Sementara di sisi lain, Amir menyelip masuk ke ruang kerja Dr. Brooke. Di sana, Amir membuka file uji coba dan menemukan fakta bahwa efek samping dari obat tersebut ternyata melumpuhkan fungsi otak mereka. Amir lalu meraih flash disk untuk mendownload file tersebut. Sedangkan di tempat lain, Claire membangunkan Allison yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba keluar darah di wajah Allison dibarengi dengan kejang-kejang hingga ia menghembuskan napas terakhir. Kejadian ini ternyata dilihat oleh Dr. Brooke, namun belum sempat dirinya bertindak, tiba-tiba terdengar protokol keamanan otomatis diaktifkan. Karena takut terkunci, Dr. Brooke secepatnya melarikan diri yang diikuti oleh seluruh peserta uji coba. Tapi sayang, ketika Dr. Brooke hendak keluar, ia justru tertusuk besi pintu. Bersama dengan itu pula, Amir datang lalu melihat Dr. Brooke sudah tidak bernyawa. Amir lalu melihat Claire yang hampir tertidur sehingga ia buru-buru menyadarkannya dan bilang jika mereka harus tetap terjaga. Mendengar itu, Ray pun marah dan hendak menghajar Amir. Untungnya Amir berhasil menenangkan Ray yang sedang emosi. We just need to stay awake until we can get out of here. No, not if we stay awake. Amir kemudian membawa rekan-rekannya di ruang stok obat dan membagikan garam berbau yang ia temukan dengan tujuan agar membangkitkan kesadaran mereka dengan paksa apabila mereka tidak mampu menahan rasa ngantuk. Setelah itu mereka menjalani aktivitas seperti biasa. Namun tak lama berselang mereka mulai kelelahan. Ray yang sudah kehabisan garam berbaunya pun terpaksa meminta garam ke semua rekannya, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berniat membagikan miliknya. Bahkan Paul secara terang-terangan menyalahkan Ray karena menurutnya Ray tidak berhemat. Hal serupa juga dilontarkan oleh Vanessa kepada Ray hingga Ray merasa diacuhkan. I left home to get away from all that. I don't believe in God. I told Di sisi lain, Amir yang sedang memeriksa komputer milik Dr. Brooke tiba-tiba berhalusinasi jika mayat Dr. Brooke bangkit dari kematiannya. Ia pun menoleh ke belakang, tetapi jasad Dr. Brooke sama seperti semula. Sementara di tempat lain, Claire yang memandangi sebuah lukisan tanpa sadar hampir tertidur. Untungnya Marcus datang dan menepuk pundak Claire hingga ia tersadar. I mean, it's stop. Setelah sadar, Claire lalu pergi ke ruangan Dr. Brooke. Di sana, ia membuka file dirinya dan menemukan fakta bahwa ia adalah subjek terkuat dari uji coba obat tersebut. Claire kemudian pergi ke ruang dapur dan mendapati Vanessa sedang membakar tangannya dengan maksud agar ia tetap terjaga. Namun di tempat lain, Marcus seolah-olah dibawa menuju jalan keluar. Ia tidak tahu jika sebenarnya ia telah terbuai mimpi dan tertidur yang mengakibatkan dirinya meninggal. Tewasnya Marcus membuat mereka yang tersisa pun merasa sangat ketakutan dan putus asa. Bahkan kejadian ini menjatuhkan mental Claire sampai ia tidak mampu menahan rasa ngantuk. Untuk itu Claire pergi ke ruang dapur dan membakar tangannya supaya rasa sakitnya bisa mengalahkan rasa ngantuk. Setelah itu Claire bergabung dengan rekan-rekannya lalu berkata bahwa mereka harus mencari jalan keluar. We've lost 2 already. Any one of us could be next. Claire kemudian menunjukkan denah gedung Blackwood dan berencana untuk menjebol salah satu dinding. Namun Amir menolak ide tersebut karena menurutnya tidak semudah itu bisa dilakukan. Akan tetapi saran Claire diterima oleh yang lainnya, sehingga mereka mulai menjebol dinding bangunan tersebut secara bergantian. Tapi sayangnya usaha mereka mengkhianati hasil karena ternyata dinding itu dilapisi plat baja. Yeah, pull it.
Ray maupun Paul sudah sangat putus asa, sementara Claire tetap berniat menjebol dinding lainnya. Tapi kali ini Ray menolak sebab ia takut jika mereka kehabisan stamina. Ia juga menyarankan agar mengkonsumsi amfetamin, namun Claire tidak sependapat karena menurutnya amfetamin memiliki efek berlawanan dengan obat ebisiten. Untuk itu Claire memutuskan untuk menemui Amir yang berada di ruang lain guna menyusun rencana selanjutnya. Kepergian Claire dimanfaatkan oleh Ray untuk mempengaruhi Paul serta Vanessa agar mereka tidak percaya dengan Amir karena menurutnya Amir terlibat dalam rencana perusahaan Blackwood. Di sisi lain, Claire yang bertemu Amir dibuat bingung saat Amir meminta maaf kepada Claire. Sambil menyerahkan secari kertas, Amir berkata kalau dirinya adalah penyebab mereka terkurung di gedung tersebut. Methyl iodide poisoning basically mimics the effects of an ischemic. Sounds like a winner. Let's catalyze the enzyme. You tell me. I'm so tired, it's hard to tell if this makes sense or not. Setelah berbicara dengan Amir dan menemukan solusi, Claire pun pergi lalu berpapasan dengan Paul. Sementara Amir mulai dibayang-bayangi arwah Dr. Brooke. Paul yang bertemu Claire memberikan bukti pengkhianatan Amir berupa obat amfetamin yang mereka temukan di kamar Amir. Dan tanpa keduanya sadari, seseorang mengawasi mereka. Dan tak lama kemudian lampu di tempat itu pun tiba-tiba padam. It's okay. Come on. Something lost the drift. I think I saw the fuse. Karena ketakutan, keduanya pun berlari menggunakan penerangan handphone mereka. Namun tanpa diduga, handphone milik Paul kehabisan baterai sehingga membuat ia tertinggal dari Claire. Untungnya listrik kembali normal dan Claire berhasil menemukan Paul yang hampir tertidur. Secepatnya Claire memberikan smiling shot untuk menyadarkan Paul. Kemudian keduanya beranjak pergi ke ruang lab disusul oleh Amir yang juga tiba di sana. Paul yang termakan perkataan Ray spontan saja menginterogasi Amir dibantu oleh Vanessa, sehingga menyebabkan Amir terpojok dan ingin melarikan diri. Namun dihadang oleh Ray yang langsung menghajar Amir lantas mengikatnya di sebuah tiang. Take a guess. Have you all lost your mind? Shut up! Ray lalu mengancam Amir dengan sepucuk belati agar Amir mengaku telah bekerja untuk perusahaan Blackwood. Tentu saja Amir tidak mengaku yang membuat Ray bergerak mendekatinya. Melihat hal tersebut, Claire menahan Ray namun ia didorong oleh Ray. Dengan terpaksa Amir berkata kalau dirinya dapat menciptakan obat penawar. Methyl iodide solution. Bullshit! Awalnya Ray tidak percaya, namun setelah Claire meyakinkannya dan siap menjadi kelinci percobaan untuk obat yang diciptakan Amir, barulah Ray yakin. Sehingga detik itu pula Claire dan Paul mulai meracik obatnya sesuai instruksi dari Amir. Selagi Ray serta Paul sibuk, Ray mendekati Vanessa, di mana Vanessa tahu bahwa Ray lah pelaku pemadaman lampu sebelumnya. Untuk itu Ray meminta Vanessa tutup mulut. Vanessa juga mengatakan bahwa ia telah menyiapkan obat sedatif untuk membuat Amir tertidur, sehingga ia meminta Ray mengalihkan perhatian Claire juga Paul supaya dirinya dapat menyuntikkan benda tersebut kepada Amir. Get to Amir. Then we'll find out if he's lying or I'm too fucking tired. Singkat cerita, setelah obat penawarnya jadi, mereka pun mulai menguji coba obat tersebut ke tubuh Claire. Bersama dengan itu pula, Vanessa bergerak maju untuk menyuntikkan sedatif kepada Amir. Namun belum juga mencapai target, tiba-tiba terdengar barang jatuh. Ketika dipastikan ternyata itu adalah raga Vanessa. Sementara jiwanya dibawa ke suatu tempat yang gelap untuk menemui sosok misterius dengan mata menyala. Melihat Vanessa kejang-kejang, Claire secepatnya menyuruh Paul mengambil obat penawar yang mereka ciptakan, akan tetapi tindakan itu sudah terlambat. Bahkan Paul tanpa sengaja menjatuhkan sisa obat yang mereka buat. Hal ini menjadi bahan tertawaan Amir hingga menyulut emosi Claire dan langsung meraih pisau untuk mengancam Amir. Sayangnya Amir tidak takut sama sekali dan malah meminta Claire menghabisi dirinya.
Untungnya Claire masih dapat menahan emosi dan pergi dari sana meninggalkan rekan-rekannya hingga ia tiba di ruang pertemuan laboratorium. Di sana Claire lagi-lagi mengantuk sampai ia terbuai dan merasakan tubuhnya melayang. Nasib baik Claire berhasil meraih garam berbau yang ia miliki hingga ia kembali tersadar. Waktu itulah Claire menemukan sebuah dinding yang mudah dijebol. Bersama dengan Paul, Claire menghancurkan dinding tersebut. Di tempat lain, Amir kembali berhalusinasi akibat rasa ngantuk yang ia alami. Di mana dalam halusinasinya ia melihat Dr. Brooke yang mulai menghasut dirinya untuk tidak berdiam diri dan melakukan sesuatu untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, Ray yang sedang duduk di sebelah mayat Vanessa menemukan kertas catatan milik Amir yang pernah diberikannya kepada Claire. Ia pun mengambil kertas tersebut lalu kembali ke ruang laboratorium dan menunjukkannya kepada Amir. Roger, no. Go on, I can feel it. Ray mulai mendekati Amir hingga Amir merasa terancam lalu teriak untuk meminta tolong sambil berusaha melepas tali yang mengikat pergelangan tangannya. Sedangkan Ray sudah bersiap ingin melukai mata Amir dengan sebilah pisau. Untungnya tali yang mengikat tangan Amir terlepas dan langsung berjibaku dengan Ray. Naasnya pisau yang dipegang Ray justru tertancap di lehernya. Amir yang melihat itu pun langsung menghujani tubuh Ray berulang kali sampai membuatnya tak berjiwa. Bersama dengan itu pula, Claire tiba lantas berusaha menenangkan Amir, tapi Amir kembali dihasut oleh arwah Dr. Brooke, di mana Dr. Brooke meminta Amir untuk melenyapkan Claire maupun Paul, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Claire hampir tertangkap, namun ia melakukan perlawanan dan berhasil kabur. Sementara Paul yang terpisah malah memasuki mesin kremasi yang membuat ia terpanggang tak tersisa. Amir terus mengejar Claire untuk menghabisinya, akan tetapi ia mulai kelelahan hingga akhirnya ia terjatuh. Di saat itu juga, waktu mereka terkurung di gedung tersebut berakhir dan semua pintu satu persatu mulai terbuka. Amir secepat kilat bangkit dengan tenaga yang tersisa, ia berusaha menuju gerbang keluar. Namun ketika sampai, Amir justru didor oleh sekelompok orang berpakaian tim medis. Tembakan itu ternyata didengar oleh Claire yang membuatnya bersembunyi tanpa pernah ditemukan. Meski begitu, Claire tetap mencari jalan keluar karena ia tahu orang-orang tersebut tidak berniat menyelamatkan dirinya. Hingga akhirnya Claire tiba di sebuah lorong dan melihat jasad rekan-rekannya sudah dikumpulkan dalam kantong jenazah. Karena panik, Claire pun bersembunyi di salah satu kantong jenazah. Tak lama berselang, kantong-kantong itu pun dipindahkan ke dalam mobil. Sementara Claire yang berada di dalam kantong dikejutkan dengan hantu Ellison yang membuat Claire keluar dari sana dan mengagetkan sang sopir hingga mobil itu pun oleng dan menabrak tiang listrik. Untungnya Claire selamat dari kecelakaan maut tersebut dan menjalani perawatan selama 4 bulan di rumah sakit. Samar-samar Claire mendengar berita di televisi yang mengabarkan bahwa perusahaan Blackwood dibebaskan dari semua tuduhan dan menjadikan Dr. Brooke sebagai kambing hitam atas pengujian ilegal yang mereka lakukan, dan film pun berakhir. Committed to our vision of a brighter future. Oke guys, sekian dulu alur film kita kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian semua. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah hati-hati dalam menerima pekerjaan dengan upah fantastis, karena bisa saja itu adalah jebakan Batman. Untuk itu saya mewakili direksi yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.